pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Gak biasa ya, kita sudah di akhir bulan September. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Gimana sekolah kalian? Apa di sini ada yang sudah mulai kembali bersekolah di tatap muka? Atau semuanya masih sekolah online? Nah, apapun misalnya sekolah online ataupun sekolah tatap muka, kita selalu percaya adik-adik ya bahwa dalam pelajaran, dalam hidup ini kita selalu ditolong oleh Tuhan. Nah, kita mau mengawali ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami semua dapat mengikuti kembali ibadah online. Ya, Tuhan yang boleh pimpin ibadah pada hari ini dari awal hingga sampai selesai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau nyanyi lagu tentang kita masuk ke rumah Tuhan. Ada yang tahu nggak lagunya lagu apa? Betul, ku masuki gerbangnya. Semuanya bisa kan nyanyi lagu ini? Yuk kita nyanyi lagu sama-sama yuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman dengan pujian. Karena hari ini hari kebenaran, ku bersuka bahagia. Dia
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhannya mengenai apa ya hari ini ya? Hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan seseorang. Nah, adik-adik, Tuhan itu selalu bekerja untuk menyelamatkan, untuk menolong kita juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita dalam kesulitan, kita harus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Kita nggak usah khawatir, kenapa? Karena Tuhan yang selalu menjaga dan menolong kita, seperti burung-burung di udara, seperti bunga di padang. Tuhan belum biasa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang boleh pimpin kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Setelah Yusuf meninggal, bangsa Israel semakin berkembang jumlahnya. Mereka bertambah banyak sekali dan mereka itu hidup di tanah Mesir. Tetapi sayangnya Raja Mesir atau yang disebut juga dengan Firaun merasa kalau bangsa Israel itu bertambah banyak, itu akan membahayakan keamanan kerajaan Mesir. Dia merasa, wah, kalau nanti orang Israel itu nanti berkumpul semua, mereka memberontak, wah, kita bisa gawat nih, kerajaan Mesir bisa nanti rusak dan hancur. Sehingga Firaun mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Dia menyuruh untuk semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Wah, kejam sekali adik-adik. Bayangin, masih bayi tapi udah harus dibunuh. Itu supaya nanti mereka jangan menjadi besar dan juga nanti bisa jadi tentara prajurit buat orang Israel. Firaun takut sekali. Jadi prajurit-prajurit Mesir juga pergi semua mencari bayi-bayi laki-laki Israel di mana-mana untuk dibunuh. Wah, orang Israel ketakutan, sedih. Nah, saat itu ada juga seorang bayi laki-laki Israel yang lahir. Ibunya sangat menyayanginya. Dan dia berpikir bagaimana ya caranya supaya bayinya dapat selamat dan tetap hidup. Dia berpikir, aduh, kasihan sekali anak ini. Anak ini sangat cakep. Aduh, sayang kalau dia sampai harus dibunuh. Ah, aku ada ide. Bagaimana kalau aku memasukkan dia ke dalam keranjang dan menghanyutkannya di sungai? Siapa tahu nanti ada yang ketemu dan bisa menjaga dia. Nah, lalu bayi tersebut dimasukkan ke dalam keranjang dan ditutup supaya nanti ditaruh di dalam air, dihanyutkan. Nah,
Selain ibunya, ada juga kakaknya yang bernama Miriam menjaga adik bayinya itu waktu lagi dimasukin dihanyutkan ke sungai. Itu supaya adik bayinya itu tetap selamat dan tidak tenggelam atau misalnya kena bahaya yang lainnya. Nah, adik-adik, sebelum lupa, udah tahu belum nama adik bayinya itu siapa? Iya, betul. Itu namanya tadi yang seperti di judul cerita hari ini, bayinya itu bernama Musa. Nah, bayi Musa mengalir tuh, hanyut di sungai Nil. Jalan. Wah, selamat sampai di sebuah tempat. Dia sampai di mana ya? Oh, rupanya dia terbawa oleh air sungai Nil sampai di sebuah tempat di mana biasanya putrinya raja, putri Firaun itu mandi. Waktu putri Firaunnya lagi mau mandi, tiba-tiba dia dengar, ada suara datang dari keranjang. Itu keranjang apa ya? Kok mengalir ke situ? Terus waktu dia ambil keranjangnya dan dia buka, wah, dia kaget adik-adik. Wah, kok ada bayi di dalam keranjang? Apa ini? Kasihan ya, bayinya cakep. Waduh, sayang ya kalau dia sampai dibunuh. Ini pasti bayinya orang Israel. Aku tahu, aku akan angkat dia jadi anakku supaya dia jangan dibunuh. Jadi saat itu luar biasa adik-adik, Tuhan menjaga Musa selamat waktu dia dihanyutkan sampai dia ketemu dengan putri Firaun yang akhirnya membesarkan dia bersama-sama dengan keluarga Firaun di istana. Wah, itu berkat siapa? Berkat pertolongan Tuhan. Jadi jangan takut adik-adik kalau lagi mengalami kesulitan. Tuhan pasti akan menolong kita supaya kita bisa selamat. Nah, adik-adik, ceritanya belum selesai nih sampai di sini. Ketika Musa sudah dewasa, dia sudah menjadi besar dan kuat. Tapi dia tidak lupa bahwa dia sebenarnya adalah orang Israel, dia bukan orang Mesir. Nah, suatu hari dia melihat ada budak Israel yang sedang dipukuli. Wah, Musa menjadi marah. Kenapa kamu pukulin? Tapi orang Mesirnya itu bilang, ya nggak apa-apa, itu kan budak. Budak yang harus dihukum. Tapi Musa yang merasa dia adalah bangsa Israel, dia membela bangsanya dia. Dia memukul orang Mesir itu. Tapi itu bukan sebenarnya hal yang seharusnya Musa lakukan. Karena Musa itu kan sebenarnya dianggap sebagai anggota kerajaan Mesir. Nah, karena terjadi hal ini, Firaun yang mendengar menjadi marah. Wah, kurang ajar Musa, dia membela bangsa Israel. Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Jadi Firaun menyuruh tentara-tentara Mesir untuk mengejar Musa. Musa mesti ditangkap supaya Musa dihukum. Siap. Langsung prajurit-prajurit pergi mencari Musa. Mana Musa? Musa kok nggak ada? Wah, Tuan, Musa sudah lari. Ternyata Musa sudah melarikan diri, dia ketakutan. Dia melarikan diri jauh. Dia berjalan terus meninggalkan Mesir sampai di sebuah tempat yang bernama Midian. Nah, di Midian ini Tuhan kembali menyelamatkan Musa. Musa dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menolong dia. Bahkan orang-orang ini akhirnya menjadi keluarganya Musa. Nah, adik-adik, luar biasa sekali kan kehidupan Musa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan selalu menjaga Musa dan melindungi Musa. Nah, adik-adik, seperti Musa juga, kita pun juga dijaga Tuhan. Makanya kita juga selalu harus berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan
Dan Tuhan bisa menolong dan menyelamatkan kita dari kesulitan dan segala bahaya. Misalnya kita lagi bingung menghadapi pelajaran, menghadapi tugas, atau juga ada yang sakit. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-17. Bunyinya apa? Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Udah dibaca semua? Kita baca ulang sekali lagi ya. Mazmur 55 ayat ke-17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa. Ketika kita menghadapi masalah dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Sebentar lagi kita akan menyiapkan persembahan. Nah, adik-adik udah siap belum uang persembahannya? Pak. Nah, nanti uang persembahannya bisa dikasih ke papa mama. Nanti papa mama yang akan kirim ke gereja. Uang persembahan ini nanti dipakai untuk pekerjaan Tuhan ya adik-adik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. Adik-adik, doa persembahan ya. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan juga boleh berkati papa mama yang bekerja untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana cerita hari ini? Luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa ketika Musa masih bayi. Musa diselamatkan walaupun dia dihanyutkan di sungai Nil. Dia dapat diselamatkan oleh Tuhan sampai dia dipelihara oleh putri Firaun dan menjadi besar dia hidup. Dan juga ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Firaun, Tuhan menyelamatkan dia sampai di Midian dan dia akhirnya memiliki keluarga baru. Tuhan selalu menyelamatkan asal kita berdoa. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Tapi hari ini diganti menjadi kita tidak khawatir, aku tidak khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh selalu memimpin kami, memberkati kami dan melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, sekian ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, sahabat.